Saya hanya senang atau sepertinya ingin mengikuti Mbak Sabrina, entah udah emosi banget sama Siti ini karena saya merasa keganggu. Saya tangkap dengan cara saya juga, saya musnahkan. Sobat Mistis, kali ini aku nggak mau cerita dari aku aja. Aku akan kasih cerita juga dari versi orang yang memang dibilang saksi lah ya dari kisahnya si Siti ini. Jadi begini, aku mau nanya waktu pas Papi kasih tahu aku tentang diganggu sama kuntilanak itu gimana sih awal ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapak kosnya Mbak Sabrina. Jadi awalnya Mbak Sabrina tadi sudah menceritakan dari awal ya, apa yang dialami Mbak Sabrinanya, pengalaman waktu pulang kerja ya di malam hari. Nah, Mbak Sabrina menceritakan ke saya tentang sosok kuntilanak yang bernama Siti. Dia menceritakan, terus saya tanggapi. Nah, suatu hari setelah dari ceritanya Mbak Sabrina, saya mengalami sendiri gangguan dari Kunti Siti ini. Pada waktu itu kebetulan kamar yang ditempati Mbak Sabrina kosong, jadi Mbak Sabrina tidak di belakang, terus kamar yang di depan kosong, saya tempati bersama istri dan anak saya yang paling kecil. Pas pada waktu itu saya tidur malam, sudah tertidur saya dibangunkan. Dibangunkannya bukan dibangunkan seperti orang biasa membangunkan, tidak, tapi dikagetkan. Jadi jendela kamar itu digedor luar biasa. Ini ya jendelanya? Ya betul, jendela ini digedor luar biasa sampai kamar yang nomor 2 itu sampai keluar. Kamar nomor 3 ikut keluar karena kencang sekali suaranya. Lalu saya buka, saya intip apa yang terjadi kan. Dari luar siapa yang gedor, apa orang apa siapa. Saya buka, ternyata bukan gitu kan. Ternyata bukan Mbak Sabrina. Pas saya lihat, wah kok CCTV yang diceritakan Mbak Sabrina. Saya kaget, berikut emosi Mbak Sabrina, ya kan. Saya kaget emosi karena apa, anak saya kebangun juga. Nah itu dia, kalau misalnya prinsip saya, kalau keluarga saya terganggu, saya emosi di mana-mana, semua juga sama ya. Pas saya keluar rumah, ternyata si Siti ini ngeledek. Kalau orang Jawa tuh ngeledek lah, apa namanya ya, ngecilin atau apalah. Nah pas sudah gitu, dia ngeledek saya dengan suara khas ketawanya dia itu sambil nunjuk ke kamar. Terus saya tanya, kebetulan alhamdulillah saya diberi kelebihan sama Allah ya, penglihatan hanya sebatas penglihatan, untuk selebihnya saya nggak bisa. Mbak Sabrina juga tahu. Pas saya lihat dia nunjuk kamar, terus saya tanya, kamu ngapain? Dia nunjuk, apa nantang saya apa siapa? Kayaknya sepertinya mau mencari Mbak Sabrina gitu kan. Terus dia ke gedung depan, saya kejar dia tertawa lagi. Oke. Terus saya tunggu nih sampai Mbak Sabrina pulang. Setelah pulang dari rumahnya Mbak Sabrina, saya menceritakan apa yang saya alami ya, betul ya Mbak Sabrina ya. Apa yang saya alami. Itu habis maghrib berarti ya? Habis maghrib. Nah, Mbak Sabrina pulang cerita begini-begini. Terus ya, dia Sitinya kayaknya nyariin aku. Ya Mbak Sabrina, tapi aku merasa terganggu. Terus Mbak Sabrina mencoba komunikasi ya Mbak Sabrina ya, mencoba panggil Mbak Sitinya ini, si Kunti. Terus saya bilang ada, posisinya ada di belakang. Jadi kebetulan kamar ini ada balkonnya. Nah dia nunggu Mbak Sabrina ini di belakang balkon. Karena aku memang biasa duduk di situ kalau malam. Nah betul. Tuh. Di pikirannya si Kunti ini ya, saya juga bingung, bukan manusia. Si Kunti ini dipikir Mbak Sabrina ada di kamar ini, ternyata Mbak Sabrina sudah pindah di kamar belakang. Mbak Sabrina ya. Nah saya pas ke belakang, dia mau coba kabur, saya tangkap.
saya tangkap itu kakinya, dia coba berontak, saya nggak bisa. Dengan caranya saya, bukan ngikutin paranormalnya, saya bukan paranormal, saya nggak bisa apa-apa. Saya tangkap, saya coba tarik, tak masukin ke dalam botol. Saya tunjukin sama Mbak Sabrina, ini Mbak Sabrina, saya udah emosi banget sama Siti ini karena saya merasa keganggu, saya bilang gitu. Pas saya masukin dalam botol, Mbak Sabrina benar kan ngecek si Siti ini apa namanya, enaknya diapain ya Mbak Sabrina? Enaknya dimusnahin aja lah. Dengan cara saya juga saya musnahkan. Alhamdulillah nggak ada lagi yang namanya Siti atau gangguan si Kunti tersebut. Wajahnya si Siti ini lumayan luar biasa jelek. Coba tuh boleh kalau yang mau tahu nih, kayak gimana sih sosoknya? Soalnya aku juga menggambarkan Siti kan. Nah, wajahnya hampir mirip seperti ini pemirsa ya. Seperti ini dengan oval panjang, hidung, cuma dia punya agak sedikit luka di balik rambut ini, agak sedikit luka. Saya nggak tahu luka itu apa luka pernah benturan luka, nggak bingung saya. Cuma dia punya luka di dekat hidungnya ini. Seperti ini pemirsa. Jadi apa yang digambarkan sama Mbak Sabrina hampir mirip. Ya, aku mau nanya lebih, kan aku juga komunikasi sama dia tapi nggak seintens itu, maksudnya kayak karena aku juga takut kan sama dia gitu, jadi cuman kayak oke, wujud lo kayak gitu, ya udah sana nama lo Siti, udah sana pergi gitu kan, karena aku takut gitu. Nah, sepengetahuan papi, dia ini kenapa sih, dia siapa, umurnya berapa gitu, dan kenapa dia kayak gitu? Ada sedikit komunikasi sama Siti ini, tapi tidak banyak saya komunikasi. Saya karena luap emosi, saya tanya, kamu siapa namanya? Dia bilang namanya Siti. Kamu ini asal dari mana? Cuma dia bilang, saya hanya senang atau sepertinya ingin mengikuti Mbak Sabrina, entah dia tertarik Mbak Sabrina sosoknya seperti apa, saya nggak ngerti gitu Pak. Nah, terus saya tanya, kamu ini asal dari mana? Dia bilang, dia nggak ngungkapin asal dari mana, cuma dia posisi tunjuknya itu di rumah kos. Sepertinya itu zaman dulunya ada satu rahasia di rumah kos itu, entah zaman dulunya itu ada rumah entah apa, tapi setahu saya dulu itu perkampungan juga. Jadi di sini rumah yang saya tempatin ini tahun 52, kalau yang sebelah sana itu perkampungan gitu kan. Cuma saya nggak tahu, itu saya belum lahir. Nah, yang mengalami itu nenek saya, jadi saya nggak tahu ceritanya seperti apa si sosok Siti ini. Cuma saya tanya, kamu meninggal umur berapa? Kisaran 60-an dia. Dia meninggal sih nggak 60-an, kalau meninggal kisaran 40-an, tapi umurnya di manusia 60-an. Tapi kalau di goib itu lebih. Mungkin sebelum rumah ini berdiri dia udah di sini, udah ada. Entah dari mana, apa dia mengalami satu musibah atau apa, saya nggak panjang lebar karena saya emosi Mbak Sabrina gitu. Kalau Mbak Sabrina, menurut Mbak Sabrina? Karena kalau aku sendiri benar-benar membatasi banget komunikasi sama dia, karena setiap kali ketemu itu mau masuk terus kayak berusaha nempel tuh udah nempel sih, kayak maunya tuh deket gitu kan, wujudnya kayak gitu. Terus saya udah bilang kalau mau oke lah, saya mau temenan sama kamu, tapi jangan kayak gitu bentuknya. Gitu. Gak mau, dia tetap mau kayak gitu. Dan itu kan bikin takut gitu. Iya, dan benar. Aku sendiri nggak, jadi kayak kesehatan jadi turun kan, sering sakit-sakitan gitu loh, karena dia juga ganggu tidur aku gitu. Karena dia waktu pas Mbak Sabrina pindah kamar itu mencari Mbak Sabrina. Karena sempat nggak ada tuh di kos selama 1 minggu kan, sengaja gitu aku kabur. Mbak Sabrina nggak ada, ini dia mencari. Nah, si sosok Siti ini yang mencari Mbak Sabrina. Cuma saya nggak tanya detail panjang lebar seperti apa, cuma dia mau mencari Mbak Sabrina, itu aja sih.
kalau tips dari Papi sendiri supaya ini kayak orang-orang kayak aku nih yang sering diganggu, ditempelin, harusnya gimana sih? Kalau tips sebetulnya sih nggak bisa ngasih tips ya. Kalau Mbak Sabrina ini kan jatuhnya apa ya, diberi kelebihan, ya diberi kelebihan sama Allah yang nggak biasanya manusia punya. Indra keenamnya Mbak Sabrina naik, itulah seperti halnya sama saya. Kalau tips ya paling saya kasih masukan, waspada aja. Dimana yang baik, dimana yang buruk, kita udah dewasa bisa menentukan mana baik, mana buruk. Yang baik diambil, yang buruk jangan. Itu aja. Terima kasih. Iya, Terima kasih ya sama-sama. sudah berbagi. Jadi aku hari ini tuh nggak mau dari versi aku aja, dan ini udah ada versi realnya gitu. Aku nggak ngada-ngada. Ada orang juga yang memang melihat sosok Siti itu seperti apa gitu. Mungkin segitu aja kisah hari ini gitu. Kesimpulannya ya kita sebagai manusia tetap harus merasa bahwa kita makhluk sempurna gitu. Jangan takut sama yang kayak gitu, meskipun takut sih sebetulnya. Takut memang, tapi ya perbanyak doa. Ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Bye. Oke. Thank